sebelum nanti dia bakal jadi inisiator, kalau dia pakai item attack dia tumbang duluan kayaknya. Oke. Jadi Ada Brody berbahaya. ya, ada Brody-nya. Oke, let's see lah. Sekarang dari Rebellion sini mereka masuk ke game kedua ini harus dengan ngeriset game yang pertama. Betul, ini harus melupakan game yang pertama dan sekarang game yang kedua akan segera dimulai. Jadi buat para Rebels dan juga Biga Troopers langsung aja ramaikan di kolom komentar pastinya dengan hashtag BTRWin atau Dream Rebellion dan Narashi lebih berfokus untuk conclusive blast. Ya, Berarti dia berarti bakal bikin defense. Betul. Karena ya butuh badan, butuh inisiator juga ya. Dan ini Joy yang tadi sudah aku bahas ya Om. Dengan digunakan oleh Ken. Ini ngeri banget sih. Apalagi disambut dengan Angela. Tinggal nanti gimana PR-nya bisa nyulik backline-nya sih. Mungkin kayak kalau udah nabrak tinggal balikin aja mirroring. Karena kita tahu Jisa dia bisa jump ke belakang juga. Terus kalau misalkan di saat adanya fight rapet, ini enak banget untuk Nathannya nanti bisa melakukan adanya harassment balasan. Iya, dan ya kalau aku ngelihatnya Jisa dia orange buff dulu. Yep. Berarti purple buff ini agak di delay tadi. Iya, kayaknya mungkin daripada diganggu ya, mending ya udah kita start dari orange terlebih dahulu. Tapi ini dia Faramis mid lane yang sudah kita bahas juga, damage dari Ghostbuster tuh sakit banget loh. Oh. Dan apalagi dari banyaknya utility item gitu kayak glowing one. Ini sinergi banget dengan adanya sebuah magic worship yang dibawa. Tapi Nathan sekarang dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flickernya untuk mundur ke arah belakang karena Super Ken is coming dengan unggul level di atas Jisa. Lagi-lagi memberikan pressure besar yang dimana ada resource dari spell yang harus keluar dan Rebellion mereka dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, dan ini mau gak mau sih lagi dan lagi ya untuk jungle creeps yang diambil oleh Bigetron Beta. Dan ini berarti Jisa levelnya agak tertinggal di belakang. Bouncing ball untuk mundur lagi tapi dipegang ternyata dan Jisa berusaha untuk mendapatkan satu minion jungle dan diharas habis-habisan. Yap, tapi nampaknya tadi ada sebuah inisiasi di arah top lane gak berhasil. Super Cat is coming walaupun dengan ada HP-nya yang terkikis karena termakan dari turretnya. Walaupun first blood tercipta untuk Super Cat, tapi dia justru harus yang ditumbangkan. Berarti menjadi satu tukar satu. Big Mac sudah hadir juga untuk ada Bravest Fighter memukul mundur pergerakan dari Narashi. Tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Tetap akan dilakukan nampaknya karena Rainbow sudah mencoba untuk mencari informasi zoning out. Bahkan ternyata dicicil duluan oleh Dan Cutie nih. Nah, ini masih ngebiarin dulu sih, masih farming ya buat kedua junglernya karena memang ini cukup dependent dengan adanya buff sendiri. Jadi untuk di purple buff-nya masih diambil dulu sama Super Ken dan ini dia. Ketika purple buff sudah diamankan oleh Super Ken, dia bisa saja nyebrang dan melihat memang ada potensi purple buff belum diambil langsung diharas sekarang. Yap, dan apalagi dengan mobilitas yang cepat banget ya. Dia bisa menggocek-gocek nantinya dari Tempest of Blade. Tapi lihat Super Ken dengan begitu beraninya karena udah ada Heartguard yang udah hampir aja masuk ya kan. Udah siap, itu menjadi ancaman besar juga. Membuat dari Rebellion Sina nantinya miskalkulasi. Bravest Fighter udah mulai terkonek, Narashi yang kali ini akan menjadi target operasi. Tapi nampaknya Big Mac masih belum mengejar di arah belakang. Ada Cloud Altar yang sudah diaktifkan, Jisa kali ini bertahan. Tapi dengan adanya sebuah electrifying beat, Super Ken dipaksa untuk mundur dengan adanya Heartguard pula yang membalut tubuhnya. Dimana tidak ada threat eliminasi. Dan sekarang lebih berfokus untuk ngambil objektif ke arah Turtle terlebih dahulu. Iya, dan bentar aku pengen lihat Jisa punya Punya. Dia punya tadi ya? Dia punya. Dan sekarang dengan tanpa adanya Jisa dengan Retribution, berarti kali ini Ken berhasil untuk mendapatkan Turtle yang pertama tanpa adanya kontes. Yep, itu dia untuk objektifnya kali ini Bigetron Beta mereka pegang objektif karena sepertinya Rebellion sini mereka masih berusaha untuk menghindari team fight ini. Dari kedua junglernya, Killing Spree dan juga Mystery Shop sama-sama dengan penggunaan dari Penetration. Satu physical, satu magic penetration juga mindful dan bedanya pastinya ada di XP lane-nya. Satu dengan Concussive Blast, yang satunya Festival of Blood. Physical attack, penetration lagi. Ini buat lapu-lapu chow-nya, tambahan HP dan juga ada spell cooldown. Jadi gak ngambil physical defense, magic defense, bodo amat. Tambah HP, tambah 4 untuk cooldown. Ya, mau main benar-benar poking ya. Poking. Main sustain juga. Tapi sekarang dari keunggulan yang bisa diamankan oleh Bigetron. Tapi nampaknya lagi-lagi ini benar-benar lini belakangnya diacak-acak banget. Dan bahkan Big Mac is coming kali dengan ada sebuah Bravest Fighter. Berhasil untuk menumbangkan CS. 3 player terkena dengan Recall kali ini yang sudah diaktifkan. Membuat Saken kali berhasil dihilangkan, double kill diamankan oleh Big Mac. Dan pun mencoba untuk mengeluarkan dari manipulation defensif. Tapi nampaknya dengan adanya berbagai macam hantaman. Tapi Dan Cutie masih bisa bertahan dan bahkan backupan yang dilakukan oleh Audi CS membuat Dan Cutie sekali ini makin lebih sustain lagi justru dari Rebellion yang harus kehilangan Nathan di sana.
2 kan tadi tumbang ya. 2 dengan Rainbow-nya, tapi Rainbow masih punya pasif juga untuk adanya stack di mana dia bisa spawn dengan cepat, tapi Big Mac tertendang dengan ada sebuah Wave Dragon, disambut lagi dengan Electrifying Beats. 3 player dari Rebellion berhasil untuk dihilangkan di area top lane. Nah itu miscalculated yang terjadi untuk di bagian top lane. Di mana semuanya berlomba-lomba untuk dive in untuk bisa menumbangkan dan QT ternyata dibalikin 2 lawan 4 tadi. Ya. Adanya efek shield yang didapatkan dari reload manipulation. Itu ngejaga dia dan juga damage dari turret. Dan nampaknya dia di dalam kan. Iya di dalam turret. Jadi mau nggak mau semuanya kalau mau ngedive juga kena turret damage. Karena nggak ada minion tapi second di arah atas nampaknya nggak bisa bertahan dengan adanya 3 player dari Rebellion Sina yang langsung ngeharas ke arah dirinya. Dan QT is coming dengan adanya sebuah Void Blast. Mencoba untuk membuka area rumputan. Tapi Audi CS di arah belakang. Real Manipulation double terbuka lagi. Okic kali ini tanpa adanya sebuah flicker. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mengurungkan niatnya untuk mengambil objektif outer turret di arah atas. Tapi Supercan kali ini Shadow Stampede udah mulai terconnect juga. Supercan terlalu tebal dan bahkan dengan Electrifying Beats Rebellion Sinai semuanya kocar-kacir untuk mundur. Ya, semuanya bahkan dikejar oleh Supercan dan meskipun ada Hayabusa, terus juga tadi masih ada Veramis. Tetap damage dari Electrifying Beats-nya memang cukup menyakitkan ya dan ini cukup besar sekarang. Belum lagi nanti kalau dikombinasikan bersama dengan Angela. Yap. Nah itu makin sustain lagi ya, makin berani buat tabrak aja lah ya kan. Tapi Supercan yang berhasil untuk mengamankan kembali turtle-nya di arah bottom lane. Big Mac yang bakal jadi target operasi walaupun bakal diloncatin. Tapi itu dia, Spare of Misery-nya membuat efek knockback. Di mana Big Mac kali ini nggak bisa bertahan terlalu lama lagi dengan sebuah Puppet of the String. Supercan, wah ini berani banget. Bahkan di sana belum ada Heartguard yang Heartguard sekarang baru muncul. Membuat dari Nathan kali ini akan menjadi target operasi walaupun Okic kali di arah depan. 3 player dari Rebellion Sinai berhasil untuk dihilangkan. Karena peperangannya terbagi menjadi 2. Ada yang dive ke belakang, ada yang benar-benar menjadi distraksi di arah depan. Ya dan bahkan Supercan-nya dia bebas banget sih untuk langsung mainin aja Rhythm of Joy-nya, untuk Electrifying Beats-nya yang connect ke beberapa pemain sekaligus. Dan Bigetron Beta semakin memantapkan pastinya untuk makro mereka sendiri karena di top lane-nya sudah menang mid-nya, bisa kita bilang tadi menang juga untuk jungle-nya dan bahkan di gold-nya. Meskipun Saken di sini diincar terus-terusan 2 kali terpick off, tapi ada opening yang didapatkan oleh Supercan. 3000 network yang diunggulkan. Bahkan sekarang bergerak ke angka 4000. Ini lihat Saken dengan Spare of Destruction-nya. Dia punya global presence yang membuka area rumputan, membuat teritori dia semakin nyaman lagi. Big Mac sekarang udah hadir dan itu dia Spare of Misery membuat Big Mac tertancap dalam tembok. Tapi langsung ada respon yang cukup cepat juga, di mana dia masih bisa selamat. Meanwhile, in the other side ada sebuah pick off yang berhasil diciptakan. Okic harus hilang untuk kedua kalinya. Ya dan bahkan itu di atas itu masih ada Angela loh, Angela plus Joy. Yap. Ini ngeri banget, tapi lihat ada sebuah Wave Dragon yang terkonek membuat dari Big Mac kali ini gak bisa lagi bertahan karena root manipulation dikeluarkan dan QT dan objektif menuju ke arah inner turret di arah bottom lane. Ini akan dikantongin lagi menjadi keuntungan kembali untuk Bigetron Beta. Dan bahkan sekarang dengan hancurnya inner turret di arah bawah, visionnya makin luas, invasi ke arah jungle ini udah makin possible gede banget untuk didapatkan. Yap. Dan team fight ya, setiap kali bisa dimenangkan ini team fight-nya selalu terpisah juga. Yap. Jadi dari Rebellion Sina mereka berusaha untuk membersihkan satu demi satu, tapi mereka lah yang terpick off. Karena untuk tim fight pisah seperti ini, Supercan dia sangat sustain sekali. Adanya Angela, mereka berdua saja itu sudah lebih daripada cukup. Ada efek dash yang susah buat bisa dikejar dan bisa ngebalikin dengan damage dari Electrifying Beats-nya dia. Dan yang bisa menghentikan mungkin dari Electrifying Beats saat aktif adalah Nathan. Tapi hit or miss juga susah untuk bisa benar-benar nge-lock secara pasti gitu loh dari pergerakan Ken-nya. Dan sekarang ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron Beta mengeksekusi Lord yang pertama di menit yang ke-8. Kayaknya tempo dari Bigetron Beta ini benar-benar gak dikasih kendor sama sekali. Pressure demi pressure yang selalu dikeluarkan mendapatkan objektifnya dan sekarang udah terlihat adanya 6.000 gold gap nih. Yap, dan semakin sakit lagi pastinya ya. Ya meskipun memang Supercan ada di garis depan, selalu ada Angela untuk bisa mengcover. Ya walaupun Angelanya tercover, tapi memang gak bisa lagi untuk bertahan karena di sana mereka 2 versus 5. Betul. Itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang baik nampaknya, sehingga Lord yang didapatkan di arah bottom lane ini ditukar dengan adanya 2 nyawa yang cukup penting pastinya. Iya, tapi Nathan kalau sampai salah buka, nah itu dia. Nah itu dia dari Void Crystal Void Blast-nya udah mulai terbuka root manipulation, Cloud Altar sudah diaktifkan dan QT dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur ke arah belakang, tapi Big Mac
menjadi garda terdepan pasti untuk Rebellion Sinai. Tapi Saken masih terlalu jauh nampaknya untuk bisa ditangkap. Tapi dengan Bravos Fighter dan juga Tyrant's Reach yang on point membuat Saken terpanis. Begitupun dengan dari Narashi. Dua player yang berhasil dihilangkan. Tapi dari Rebellion Sinai mereka harus berfokus juga dengan adanya Lord yang di arah bawah. Dan satu split push menjadi kunci jawaban untuk seorang Jisa. Nah ini split push juga salah satu mungkin PR ya. Wah, Nanti. itu PR besar banget untuk menghentikan Joy-nya. Ya masalahnya purple buff-nya selalu hilang sekarang. Yap, dan bahkan Red Audicia sudah punya Necklace of Durance. Dia bakal bisa menghentikan dan menghambat Regen atau life yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Jisa, oke dia dapetin satu purple buff yang dimiliki oleh Ken. Tapi di arah bottom lane, Lordnya masih menjadi distraksi juga. Ya, dan terlalu terfokus tadi untuk tim fight tengah ya. Ya. Yang membuat untuk super mininya ini masih ada lagi untuk batch terakhir, kloter terakhir. Yang bakal berjalan dan Super Ken masih berusaha untuk mengejar juga Nathan. Bouncing ball satu-satunya hal yang bisa dipergunakan oleh dia sekarang. 4 lawan 1 di garis depan dan Super Ken. Damage yang full dari Electrifying Beach-nya mengenai pemain-pemain dari Rebellion Sinai. Dan pada akhirnya ini gak bakal bisa di-defense untuk top turret. Yap, dan bahkan itu Rhythm of Joy. Dia masuk terus, dive in ke dalam inner turret, double kill diamankan. Dan sekarang lihat, Sakennya udah secure kalau Demon Hunter Sword. Satu base turret di top lane bakal coba untuk di-defense, walaupun juga harus direlakan inner turret di area tengah. Tersisa 3 base turret saja. Dengan mendorong wave minion, split push yang harusnya dilakukan oleh Jisa saat ini juga udah mulai terlihat ya. Dimana mencoba untuk invasi crossing ke arah orange buff. Setidaknya masih bisa mendapatkan keunggulan. Tapi ini bahaya banget kalau misalkan Jisa nanti tertangkap. Yep. Ini karena ada Moskov yang kita tahu dia bisa menurunkan Jisa dari area tembok. Dan bahkan lihat, 2 kali dari Rhythm of Joy, setengah HP-nya hilang. Wow, kena Spare of Mystery, kena Spare of Destruction. 1 bar HP, 1000 HP tersisa dari Jisa. Ini mau gak mau harus recall dulu ke base untuk regen. Sementara untuk purple buff-nya diambil lagi. Udah. Tukeran aja ya. Nah, bisa tuker, bisa freeze. Karena tadi purple-nya dari, itu diambil ya? Oh enggak, Iya. udah habis lagi. Udah habis. Dan ini menjadi keuntungan lagi untuk Bigetron. Oke, Lord yang kedua, Lord yang sesaat lagi bakal ter-enhance di menit yang ke-12 akan muncul, tapi dengan adanya penguasaan map yang dilakukan oleh Bigetron ya. Untuk saat ini dengan zoning out yang dilakukan. Tapi lihat itu dia Chow yang langsung saja merendang dengan ada 1 buah wave dragon. Jisa yang langsung dikejar menjadi target operasi terus menerus. Jisa nggak bisa bertahan terlalu lama karena Ken yang terbalut dengan ada sebuah hard guard. Makin sustain lagi dan bahkan dengan damage yang besar. Dengan sustainability yang besar juga. Ini Ken mengacak-ngacak setup yang dilakukan oleh Rebellion Sinai. Nah, itu sekali Electrifying Beach-nya. Half HP dari Spectre Mode hilang. Waduh. 2 kali kena iramanya langsung pecah untuk Spectre Mode dari Cold Altar. Dan ya dari itemnya dulu nih sekarang ya. Untuk Joy-nya Concentrated Holy Crystal Glowing One. Genius One ada Arcane Boots full. Attack item. Di covernya juga ada Fleeting Time. Ada NOD. Bakal mengarah ke Ice Queen One. Iya. Iya. Makin patah kaki ya, mungkin kena slow lagi. Dipegang ya berarti ya. Iya, Necklace of Durance, terus Fleeting Time juga makanya dia bisa nge-spam dari hard guard-nya terus menerus. Wow, ini benar-benar mengandalkan nantinya, oke, Narashi bukan sebagai satu hero tanky yang bisa nahan badan terlalu lama. Tapi Ken-nya justru yang benar-benar ke belakang dengan hard guard itu jadi jawaban. Gak ada hero tahan badan, tapi benar-benar dengan damage besar membuat dari Rebellion Sinai kali ini mundur. Bahkan satu Lord yang sudah ter-enhance kali ini menghancurkan satu base turret juga. Narashi belum berhasil untuk bisa ditumbangkan karena third memorinya belum memiliki damage yang optimal. Ken hadir mengacak-ngacak. Dengan adanya Rebellion Sinai yang sekarang mereka berfokus untuk mendefense base-nya terlebih dahulu dan merelakan satu base turret di arah tengah. Dan sekarang Ken yang hadir kembali dengan sebuah Tempest of Blade dari seorang Jisa dipaksa untuk mundur karena gak punya purple buff. Tapi dengan sebuah Winter Trancheon masuk ke dalam base-nya. Tapi itu bukan hal yang baik karena Ken berhasil dihilangkan. Wave minion belum berhasil untuk menghantarkan pula Bigetron dengan kemenangan secara instan. Karena defensif yang dilakukan oleh Rebellion juga cukup baik walaupun ditukar dengan 3 base turret yang hancur. Ya, ini sudah cukup sebenarnya tadi ya. Kalau memang mungkin dari Ken sendiri ingin fokus untuk memecahkan base-nya, tapi yang kita lihat adalah base pecah dan game kedua kemenangan 2-0 untuk kemenangan bagi Rebellion. Untuk Bigetron Beta. Wow, ini aku pikir Bigetron bakal mundur loh. Sama, diterusin sama mereka. Diterusin ternyata itu menjadi sebuah kejutan juga. Terprank. Disangka mau mundur. Karena dengan defensif yang begitu baik yang dilakukan oleh Rebellion Sinai ternyata